I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Di sebuah hutan, hidup berbagai hewan. Mereka tinggal sebagaimana layaknya siklus kehidupan. Ada yang saling menolong, ada juga yang saling memangsa. Semua dilakukan karena itulah pola kehidupan, sehingga kehidupan terus bergulir dan menciptakan keharmonisan. Di sebuah hutan, tinggallah sekelompok lebah yang tinggal di pohon tua. Lebah terkenal sebagai makhluk yang giat bekerja. Mereka membentuk kloni-kloni untuk mengumpulkan serbuk bunga dan menjadikannya jeli dan madu untuk menghidupi sang ratu, dan cadangan makanan bagi bayi-bayi lebah. Lebah mengenal sistem ratu, penjantan, dan pekerja dengan tugas yang berbeda. Para lebah pekerja menjadi pasukan pencari serbuk bunga, tidak pernah lelah bekerja. Mereka mencari bunga-bunga di berbagai pelosok hutan, hingga pada suatu waktu seekor lebah pekerja bertemu dengan seekor burung elang yang sedang mencari makan untuk anak-anaknya yang baru menetas. Hai lebah kecil, sedang apa kau di pinggir hutan? Tanya sang elang. Aku sedang mencari serbuk bunga dan menghisap madu. Persediaan madu kami hampir habis, Ujar sang lebah pekerja. Sang elang terbahak-bahak dengan suara sombong. Sudahlah, kenapa harus capek-capek bekerja dengan tubuhmu yang kecil itu? Apa kau tidak sayang dengan tubuhmu? Kalian para lebah tidak seperti kami. Elang adalah makhluk yang kuat dan tangguh, walaupun hidup seorang diri. Mendengar hal itu, sang lebah pekerja tersenyum. Justru karena tubuh kami kecil, kami harus hidup bersama lebah yang lain untuk saling bekerja sama. Kami jadi mengerti arti sebuah kerjasama, dan kami bersyukur. Sang elang tidak mau kalah. Lalu, kenapa kamu mau menjadi lebah pekerja? Kenapa kamu tidak hidup sendiri saja? Ratumu pasti malas dan hanya diam di sarang, disuapi setiap saat oleh lebah pekerja. Bukankah itu tidak adil? Kami para elang selalu mandiri dan mencari makanan untuk diri sendiri, tidak pernah menyusahkan orang lain. Sang lebah kembali tersenyum. Kami para lebah pekerja tak pernah merasa kesusahan atau dimanfaatkan. Kami ikhlas bekerja untuk ratu kami. Dan para pejantan, mereka terlihat malas, tapi tanggung jawab untuk meneruskan keturunan para lebah ada di tangan mereka. Itu adalah tanggung jawab yang berat. Ujar sang lebah bijaksana. Kami percaya bahwa Tuhan itu adil. Dia menciptakan kami dengan sistem seperti ini. Pasti ada manfaatnya. Dan Tuhan menciptakan elang yang mandiri, pasti juga ada manfaatnya. Benar kan? Sang elang hanya mengangguk dan menyadari betapa bijaknya sang lebah. Karena matahari sudah semakin tinggi, sang lebah berpamitan agar bisa kembali bekerja dan mendapatkan serbuk bunga untuk dibawa ke sarangnya. Jadi kesimpulan dari cerita ini adalah Tuhan menciptakan makhluknya berbeda-beda, semuanya dengan tugas berbeda. Karena itu jangan membuat sebuah perbedaan sebagai faktor untuk menyombongkan diri atau tidak mau menerima makhluk yang lain. Jadilah makhluk yang berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Hi, fucking with these hoes up.